Selamat datang di Koneksi Antar Materi Modul 1.4, Budaya Positif. Perkenalkan, saya Dedi Ahmadi, calon guru penggerak Angkatan 9, SMP Negeri 3 Bungkus Selatan 1 Atap, Kabupaten Morowali. Pengajar praktik saya bernama Pak Austriansyah dan fasilitator Ibu Hajerah Kadir. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang profesional harus mampu menumbuhkan kerinduan di hati para muridnya, serta mampu menumbuhkan kegelisahan bagi murid-muridnya ketika guru tersebut tidak ada. Untuk dapat mewujudkannya, maka seorang guru harus menciptakan budaya positif di sekolah melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menangani sebuah masalah. Dan keterkaitannya dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. 1. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sehingga seseorang yang memiliki disiplin diri akan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. 2. Motivasi perilaku manusia dalam bentuk hukuman dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru harus mampu memahami ketiga motivasi tersebut dan menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, sehingga setelah mereka memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah berusaha menghindari perilaku memberi hukuman dan penghargaan. 3. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Sebaiknya seorang guru harus berada pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi, guru harus berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan melibatkan kesepakatan antara guru dan murid. 5. Segitiga restitusi. Tahapan-tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. 1. Kaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, akan mempermudah tercapainya asas pendidikan nasional yaitu pendidikan berpusat pada murid, pendidikan yang menuntun berlandaskan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Kaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif sekolah atau kelas dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang merdeka dan bahagia, yaitu, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. 3. Kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan pendekatan inkuiri apresiati yang dimuat menggunakan kanvas bagja. Inkuiri apresiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Refleksi pemahaman budaya positif. 1.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? Pada modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya telah memahami disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya memahami bahwa pemberian penghargaan atau pujian kepada murid adalah suatu hal yang sangat tepat untuk mewujudkan budaya positif. Namun setelah mendapat pembelajaran di modul ini, pemberian penghargaan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru, karena hal itu memiliki dampak yang negatif terhadap siswa seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Sebagai seorang guru di lingkungan sekolah, saya terbiasa berperan sebagai kontrol penghukum, teman, pemantau, dan membuat murid merasa bersalah. Dengan menerapkan kontrol guru sebagai seorang manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, murid menjadi lebih solutif menemukan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada dirinya. Murid menjadi lebih mandiri dalam pemecahan masalahnya sendiri. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya semakin termotivasi untuk terus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik dalam penerapan konsep budaya positif ini adalah munculnya motivasi internal pada murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Hal yang perlu diperbaiki adalah perilaku atau tindakan guru sebagai kontrol manajer terhadap murid. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Dengan menerapkan posisi kontrol itu, saya merasa sudah melakukan hal yang tepat untuk memperbaiki tindakan atau perbuatan murid yang telah melakukan pelanggaran. Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pakai adalah sebagai manajer. Saya merasa murid menjadi lebih solutif dengan dirinya sendiri. Perbedaannya adalah, murid menjadi lebih nyaman dengan menggunakan kontrol manajer. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Belum pernah. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya hal yang penting juga untuk dipelajari untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah adalah budaya kolaborasi antara masyarakat sekolah dengan orang tua wali murid agar tercipta keselarasan nilai-nilai kebajikan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan keluarga. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru, hebat!